Pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam Mimbar Agama Kristen. Ya, masih bersama saya Feder Monika dan juga Ibu Pendeta Stefani Poki serta teman-teman pemudi dari Gereja Geming Victory Kairagiweru Manado. Nah, masih membahas sebuah topik yang luar biasa mengenai kualitas doa orang percaya. Dan kembali ya, saya memberikan kesempatan buat teman-teman pemudi untuk bertanya. Silakan. Yang masih ada pertanyaan, silakan diutarakan sama Ibu Pendeta. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin bertanya kepada Ibu Pendeta. Kebanyakan dari kita kalau berdoa ingin doa kita ingin dijawab dengan maksudnya dengan terburu-buru. Maksudnya harus dengan terburu-buru. Ini sesuatu yang manusiawi. Ketika seseorang meminta di dalam doanya dan kemudian dia memaksakan kehendak, dia sangat memiliki keinginan kuat agar doanya itu segera dikabulkan. Betul. Permintaannya segera diberikan. Sebenarnya ini lucu ya, tapi ya ini justru yang banyak terjadi. Kita mesti melihat ke dalam lagi. Kita harus memiliki pengetahuan yang benar. Kita harus melandasi doa kita dengan baik. Sebab kita harus datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Kita datang bermohon. Kita menyampaikan permohonan kita dan menyerahkan permohonan kita. Sehingga tidak bisa kita kemudian memaksakan dia yang penuh kuasa itu, dia yang tak terbatas itu, lalu kepada kita dia berpengasihan dan masakan kita kemudian mengatur dia atau memaksakan dia. Ini tentu tidak tepat, tidak benar ya. Sehingga tapi ini yang sering terjadi. Orang sering memaksakan kehendak. Disinilah kita harus belajar lagi. Seperti apa firman berbicara, seperti apa firman mengajarkan kepada kita soal berdoa. Karena kita percaya Tuhan tidak pernah menutup mata untuk setiap permintaan dari milik yang dikasihinya. Siapa milik yang dikasihinya? Yaitu umat, di mana dia sudah rela untuk memberikan hidupnya, nyawanya bagi tebusan. Kita ini produk-produk baru, produk-produk fresh lewat darah yang kudus yang sudah membasuh, yang sudah menyucikan, sehingga kita sebagai ciptaan yang baru, yang apapun kita tidak akan dibuat cemas apa yang ada di depan kita. Kita mengandalkan Dia yang tak tergoncangkan, karena kerajaannya tak tergoncangkan, kerajaannya tak tergoyahkan, sehingga hidup kita ada dalam genggamannya. Sehingga ketika kita berdoa, kita tetap percaya, kita menaruh iman, menaruh harapan bahwa kita tetap ada. Apapun yang akan menggoncang kita, kita percaya, kita tetap kokoh ketika kita ada di dalam doa. Itulah pentingnya kita berdoa. Itulah pentingnya kita berdoa. Sebenarnya bukan kehendak kita yang terjadi, melainkan kehendak Tuhan ya Ibu Pendeta. Nah, lalu sekarang Ibu Pendeta, banyak ya doa-doa dinaikkan di tengah pandemi. Doa untuk bangsa, doa untuk para medis, bahkan doa kelompok, komsel dan lain sebagainya, mendoakan agar kita bebas yang dari yang namanya virus corona, dan berdoa bagi para peneliti-peneliti nantinya bisa menemukan yang namanya vaksin corona. Namun sampai saat ini Ibu Pendeta melihat keadaan, meski kita sudah masuk yang namanya new normal, kadangkala melihat kayaknya belum ada Tuhan bekerja di atasnya. Bagaimana kemudian sikap kita untuk tetap terus percaya bahwa ada waktu Tuhan menyatakan jawabannya, membebaskan dunia, bahkan Indonesia, terlebih khusus Provinsi Sulawesi Utara yang kita cinta ini dari yang namanya pandemi COVID-19 ini. Seperti apa Ibu Pendeta iman kita di tengah badai pandemi ini? Secara pribadi saya sangat bersuka cita dan menaruh rasa syukur yang tak terhingga. Karena ketika pandemi COVID-19 ini kemudian menjadi pergumulan bangsa, tidak sedikit organisasi, tidak sedikit komunitas-komunitas rohani, komunitas pelayanan yang kemudian mereka berkumpul bersatu
walaupun mereka ada di tempat mereka masing-masing, mereka punya kerinduan yang sama untuk berdoa. Betul. Dengan program-program doa yang ya banyak ya, pokok-pokok doa yang kemudian mereka sampaikan, mereka gumuli. Ini sesuatu hal yang positif, ini sesuatu hal yang luar biasa. Semua bangkit untuk berdoa. Betul. Semua terketuk hatinya untuk mari kita sama-sama berdoa. Mari kita hadapi semua ini dengan doa. Itu sesuatu yang luar biasa. Nah, walaupun memang secara realita sampai sekarang ini justru kita berada di yang disebut dengan era new normal. Betul. Di mana berbicara tentang COVID-19 ini sepertinya dia belum sirna dari kehidupan kita. Tetapi justru kalau kita mau menghitung apa yang Tuhan sudah sediakan dalam situasi pandemi COVID-19 ini, justru melebihi dari apa yang mampu kita pikirkan. Banyak hal yang indah, banyak hal yang besar, banyak hal yang di luar dugaan justru terjadi. Memberikan kepada kita satu pengalaman rohani bahwa Tuhan benar-benar hadir dan bahwa Tuhan benar-benar menyatakan kemurahannya yang sanggup memberikan yang terbaik di situasi pandemi COVID-19 ini. Mungkin kita hanya berpikir virusnya belum sirna, kita lupa ada begitu banyak hal yang terjadi yang di luar dugaan. Saya ambil contoh saja, orang jadi kreatif dalam dia mau mengupayakan kebutuhan hidupnya, dalam dia mau mengupayakan kesehatannya. Orang jadi lebih menjaga kesehatannya, menjaga staminanya. Mereka lebih menghargai arti sebuah kesehatan. Mereka jadi lebih menghargai arti sebuah kebersamaan. Mereka lebih menghargai apa yang ada pada mereka. Mereka jauh lebih berhati-hati. Dan ini adalah nilai dalam kehidupan yang justru semakin banyak ada di situasi pandemi COVID-19 ini. Iya, nah mengutip apa yang diutarakan dari Ibu Pendeta tadi, bahwa Ibu Pendeta melihat akhir-akhir ini banyak orang lebih kreatif. Mungkin Ibu Pendeta saya pun bisa menambahkan bahwa di saat ini Ibu Pendeta, mungkin orang yang kadangkala kurang berdoa, lebih semangat lagi untuk berdoa. Puji Tuhan. Iya, mungkin seperti itu ya, di tengah badai sekalipun kadang-kala Tuhan memakai badai, memakai pergumulan untuk membentuk sebenarnya karakter kita ya. Orang yang bisa dikatakan melupakan Tuhan, akhir-akhir ini semakin dekat dengan Tuhan, cari terus hadirat Tuhan ya akhir-akhir ini. Dan kadang-kala juga ya sebagai orang Kristen, kita perlu yang namanya misalnya sokongan, semangat ya untuk melewati yang namanya COVID-19 ini, Bu Pendeta. Iya. Dan kita akan melihat penyertaan Tuhan, kesetiaan Tuhan itu seperti apa ya, lewat Tuhan akan menyatakan mujizat asal kita tetap percaya seperti yang Ibu Pendeta bilang menaruh terus tadi. Pengharapan. Iya, tetap terus ada pengharapan. Amin Ibu Pendeta. Amin. Silakan teman-teman pemudi yang masih ada pertanyaan, disilakan. Ya, saya ingin bertanya lagi kepada Ibu Pendeta tentang menyalahgunakan doa, karena sekarang banyak sekali orang-orang yang berdoa tapi untuk kejahatan, bukan untuk kebaikan. Bagaimana tanggapan dari Ibu Pendeta? Bagaimana itu Bu Pendeta? Doa yang kemudian dipinta dalam maksud-maksud yang jahat, memang kita tidak bisa pungkiri itu ada. Ya, memang agak lucu juga ya, ketika orang berdoa bukan untuk sesuatu yang baik, tetapi sesuatu yang jahat. Nah, tentunya doa seperti ini bukan doa yang tepat pastinya. Mungkin saya meminta salah satu nona cantik di sebelah saya untuk membaca kesaksian Matius 26, tapi di bagian ayat 41. Matius 26 ayat 41 bisa dibacakan. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ini dia. Ketika kita berdoa, justru kita akan memiliki kekuatan untuk menolak hal jahat, hal buruk yang menguasai kedagingan kita atau menguasai hidup kita. Sehingga kita akan bertumbuh
iman kita, roh akan menguasai kita, menguasai kelemahan kita, menguasai kedagingan kita. Sehingga saya rasa kita sepakat katakan itu bukan doa ya. Ketika orang berdoa tapi dengan niat jahat. Jadi kita katakan saja sebenarnya itu bukan sebuah doa. Mungkin sebuah umpatan, sebuah kemarahan yang disampaikan mirip seperti orang berdoa. Karena doa yang benar jelas bukan seperti itu, mengacu pada kesaksian Alkitab kita saat ini. Iya ya, tentunya itu tidak akan dijawab oleh Tuhan ya kalau kita punya maksud jahat dalam berdoa. Iya. Nah, Ibu Pendeta, kalau misalnya nih Ibu Pendeta, kalau tadi kan ada doa yang kita doakan tapi belum ada jawaban doa. Sekarang Ibu Pendeta, doa yang kita doakan namun jawabannya lain. Kita minta A, Tuhan kasih jawabannya B. Bagaimana itu Ibu Pendeta? Iya, itu sering terjadi dan mungkin membuat kita kecewa. Iya. Tetapi dalam rasa kecewa kita, karena kita tetap membawa hidup kita dalam kehidupan doa, kita kemudian akan memperoleh pemahaman bahwa ternyata kita akan tiba pada pemahaman dari rencana Tuhan. Ini yang Tuhan kehendaki, ini ternyata yang terbaik. Kemudian kita akan tiba pada rasa syukur dan kita akan selalu percaya memang kehendak Tuhan tetap yang terbaik. Walaupun dari awal kita akan kecewa. Kenapa saya meminta ini yang terjadi ini? Tapi ketika kita sudah berada pada jawaban doa yang Tuhan sudah sediakan itu, kita merasakan luar biasa penyertaan dan kasih sayang Tuhan, akhirnya kita mulai menyadari, oh apa yang Tuhan sediakan, apa yang Tuhan siapkan, memang ternyata itu yang terbaik. Iya, Tuhan tidak pernah salah Ibu Pendeta ya? Tidak pernah salah. Iya, dan silakan lagi, masih ada yang mau bertanya, silakan saya. Ya Ibu Pendeta, saya bertanya lagi, apakah berdoa kita wajib harus menutup mata? Itu apa, bagaimana tanggapan dari Ibu Pendeta? Wajib menutup mata Ibu Pendeta. Ya ini kebiasaan kita ya, seperti apa Ibu Pendeta melihat? Iya, urusan cara berdoa dengan menutup mata ini menyangkut tradisi saja. Tradisi. Karena kalau kita melihat tradisi di beberapa tempat termasuk dari umat Allah, Israel, ketika mereka akan membawa doa-doa mereka, justru mereka tidak menutup mata, mereka membuka tangan mereka, menengadah ke atas, ke langit, dan mereka menyampaikan tutur doa mereka. Namun kemudian ketika sekarang ini kita ada dalam tradisi kunci tangan, tunduk kepala dan menutup mata, itu berkaitan dengan tradisi yang ditetapkan agar konsentrasi yang dimiliki saat kita menuturkan tutur doa kita itu jauh lebih baik dibandingkan mungkin ketika kita membuka mata. Tapi sebenarnya untuk berdoa bisa di mana saja dan kapan saja dan dalam kondisi apa saja. Sehingga kita membuka mata saat kita membawa kendaraan, misalnya kita membawa mobil atau membawa motor, kita juga bisa menuturkan doa-doa kita, dan justru bahaya kalau kita sampai menutup mata kita dan itu akan menimbulkan persoalan yang lain lagi, sehingga itu tidak paten. Kita bisa dengan cara menutup mata, tetapi juga bisa dengan membuka mata kita dengan berbagai cara yang santun, yang senantiasa tentu berkenan dalam hadirat Tuhan. Itu yang bisa disampaikan. Berkenan dalam hadirat Tuhan. Sebelum lanjut lagi, kita akan menyaksikan satu kesaksian pujian berikut ini. Selamat menyaksikan.